Halo adik-adik, pada video ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Jadi garis lurus sudah jelas, adik-adik pasti tahu apa itu garis lurus, garis yang tidak bengkok. Nah, ini bentuk umumnya, persamaan. Jadi kalau garis lurus, adik-adik sudah pernah belajar di pelajaran sebelumnya mengenai fungsi. Kalau ada satu fungsi, dia kita gambarkan dalam koordinat kartesius, ada yang bisa menjadi garis lurus. Nah, kira-kira kalau misalkan seperti ini adalah bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi, kalau misalkan kita punya satu persamaan seperti ini, pasti ini kita gambar menjadi garis lurus. Nah, ini adalah Y-nya, X, dan M dan C ini adalah satu konstanta. Jadi, C ini sembarang. Jadi, misalkan contohnya Y sama dengan 5X tambah 3. Jadi, ini C, ini M. Nah, untuk suatu garis jadi lurus, X-nya ini hanya pangkat 1, bukan, atau pangkat 0. Jadi bisa seperti ini contohnya, atau bisa seperti ini. X itu hanya bisa 1 atau X itu 0, pangkat 0, untuk menjadi garis lurus atau linear. Kalau dia pangkatnya itu selain dari 1 atau 0, dia akan menjadi garis yang tidak lurus. Jadi, misalkan X pangkat 2, dia akan jadi seperti ini atau begini. Kalau misalkan X pangkat, nanti adik-adik coba dengan 0,5, X pangkat 0,5, dia akan tetap jadi suatu garis miring atau non-linear. Atau negatif, misalkan negatif 1/2, adik-adik coba nanti gambarkan, dia tidak akan menjadi garis yang lurus. Oke, selanjutnya, nah misalkan kita disuruh menggambar grafik Y sama dengan 3X tambah 5. Kita, mungkin adik-adik sudah belajar pada sebelumnya penyajian fungsi, bagaimana kita menggambarkan suatu fungsi dan kita sajikan dalam bentuk grafik, yaitu di dalam sistem koordinat. Itu juga bisa, jadi kita buat tabel, kita cari pasangan terurutnya X dan Y. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik sudah lupa atau belum paham, bisa dicek mengenai itu di video di atas. Nah, pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menggambar grafik dengan menentukan titik potong sumbu. Jadi, kan di koordinat kartesius yang 2 dimensi ada 2 sumbu. Jadi, ini yang sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita akan mencari titik potong sumbu. Jadi, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau kita mencari titik potong sumbu X, kita berarti kan titiknya ada di antara sini. Berarti kalau ada di sumbu X ini, berarti bagian Y-nya itu 0. Karena kan misalkan di sini berarti X-nya 1 tetapi Y-nya 0. Pasti Y-nya 0, karena kalau Y-nya tidak 0, misalkan ada di sini, dia tidak memotong di sumbu X. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0 kalau titik potong sumbu X. Jadi, kita tuliskan ulang persamaan grafiknya, persamaan fungsinya ini. Kemudian kita ganti Y dengan 0. Jadi, ini sama dengan kita dapat
kan 0 sama dengan 3x tambah 5. Dan kita pindah ruas ini 3x atau kita kurangi dengan, ini kan 3x, kita kurangi dengan 3x. Jadi dia menjadi negatif 3x sama dengan 5 karena ini dia pindah di sini. Atau kalau adik-adik memahami dengan cara yang lain, ini dikurangi. Jadi 0 sama dengan 3x tambah 5 kurang, karena ini positif jadi kita kurangi 3x. Ini sama dengan, jadi di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi 3x. Jadi 3x tambah 5 kurang 3x. Ini sama dengan 0 kurang 3x itu menjadi negatif 3x. Kemudian 3x kurang 3x itu sama dengan 0. Atau kita tuliskan saja dulu. Tambah 5. Ini jadi negatif 3x. Sama dengan ini menjadi 0. Sama dengan 5. Oke. Diperoleh ini. Oke. Nah, kemudian ini kita pindahkan karena ini kali. Jadi kalau kita pindahkan menjadi bagi. Ini kan negatif 3 kali x. Jadi kita bagi dengan negatif 3x. Ini kita pindah jadi bagi. Jadi x sama dengan 5 per 3x atau sama dengan negatif 5 per 3. Sehingga diperoleh titik potong sumbu x adalah ini bagian x-nya negatif 3 per 5, 0. Ini bagian y-nya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Dia ada di sini. Sebenarnya adik-adik tidak perlu mencari itu berapa koma berapa. Bisa dituliskan seperti ini. Negatif 3 per 5, 0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Itu kebalikannya. Jadi kan di sumbu y. Sumbu y kan di sini. Berarti kalau di sini x-nya itu 0. Oke. Dengan cara yang sama, kita tuliskan y sama dengan 3x tambah 5. Kemudian x-nya kita ganti dengan 0. Jadi y sama dengan 3 kali 0 tambah 5. 3 kali 0 itu sama dengan 0. Jadi y sama dengan 5. Jadi diperoleh titik potong sumbu y adalah 0,5. Jadi kita gambarkan titiknya 0,5. Jadi bagian x-nya 0, y-nya 5. Berarti di sini. Oke. 0,5. Ini kalau kita perbesar ya seperti ini. Ini adalah negatif 5 per 3,0. Oke. Kemudian kita sudah dapatkan 2 titik potong di sumbu x dan y. Kita tarik garis lurus di antara yang melalui 2 titik ini. Nah, inilah garis persamaan y sama dengan 3x tambah 5. Oke. Kalau kita perhatikan, ini ada berbagai garis. Jadi ini garis hijau ini adalah y sama dengan 1 per 2x. Yang biru ini adalah y sama dengan negatif 3x. Yang hitam ini adalah, yang hitam yang miring adalah y sama dengan 2x. Sedangkan yang merah ini adalah y sama dengan 3x tambah 5. Kita perhatikan bahwa garis-garis ini mempunyai kemiringan yang berbeda-beda. Dia tidak sejajar, dia miring-miring. Maksudnya dia lurus tapi dia punya kemiringannya. Jadi dia kalau hijau ini agak miring, mengarah ke kiri.
berputar ke sana. Sedangkan yang hitam tambah lagi ke sana. Ini kalau kita perhatikan kemiringan garis hijau, kemiringan garis hitam, kemiringan garis merah, dan kemiringan garis biru itu berbeda-beda. Nah, kemiringan garis ini dalam matematika disebut dengan istilah gradien. Jadi, apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan garis. Kalau gradiennya sama, misalkan ada dua garis, kemudian dikatakan gradien garis 1 dan garis 2 itu sama. Berarti kedua garis itu kemiringannya sama, yaitu sejajar. Jadi, kalau misalkan kita punya garis begini dan garis begini, ya anggap ini sama miringnya, berarti garis yang ini gradiennya sama dengan gradien garis ini. Oke. Nah, untuk menghitung gradien garis, kita akan belajar saat ini. Jadi, kalau misalkan kita punya persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka bagian M ini adalah gradiennya. Jadi, contohnya, Y sama dengan 7X tambah 8 berarti gradiennya adalah 7. Nah, berikutnya kita bisa menghitung, misalkan kita tidak tahu persamaannya. Kalau tadi kan diketahui persamaannya. Kalau ini, misalkan kita hanya memperoleh dua titik yang diketahui. Jadi dengan dua titik itu kita bisa menghitung gradiennya. Jadi kita pakai rumus yang ini. M sama dengan Y2 sama kurang Y1 per X2 kurang X1. Jadi kalau misalkan kita punya dua titik, titik pertama dinamakan X1, Y1, kemudian titik yang kedua X2, Y2, jadi kita bisa hitung ini. Jadi misalkan contoh, kalau ada garis yang melalui titik 1,0 dan titik 5, -2. Jadi kita bisa hitung gradiennya M sama dengan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi Y2-nya adalah -2 kurang Y1 0 per X2 itu 5, X1 itu 1. Jadi ini sama dengan -2 kurang 5 kurang 1, 4. Ini sama dengan -1 per 2. Nah, jadi ini definisi. Gradien itu sebenarnya adalah perubahan panjang sisi tegak yang dibagi dengan perubahan panjang sisi datar. Oke, selanjutnya, pada contoh sebelumnya waktu kita sudah menggambar grafik dari persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 5, kita sudah peroleh ini. Misalkan kita tidak tahu persamaannya, kita hanya tahu dua titik ini. Jadi ini 0,5, ini adalah minus 5 per 3,0. Jadi dengan rumus tadi kita bisa memperoleh gradiennya seperti ini. Jadi ini, misalkan ini adalah X2 dan ini Y2, ini adalah X1, ini Y1, jadi M sama dengan Y2-nya itu 5, Y1 0, jadi kita bisa tulis 5 kurang 0 per X2 itu 0, X1 itu negatif 5 per 3, jadi 0 kurang negatif 5 per 3. Ini negatif dan negatif menjadi senyum. Bukan, ini menjadi tambah.
Oke. Jadi 5 kurang 0 itu 5. Kemudian 0 tambah 5/3 itu jadi 5/3. Jadi M sama dengan 5/5/3. Kemudian karena ini per, kita bisa ubah menjadi kali. Kalau ubah menjadi kali, ini 5 kali ini ditukar 5/3. Jadi 3/5. Jadi ini 5 kali 3/5 sama dengan 3. Nah, kita sudah peroleh gradien sama dengan 3 dari rumus ini. Kalau kita ingat kembali, ini persamaannya adalah Y sama dengan 3X tambah 5. Dan ini adalah bagian gradiennya. Berarti ini benar, bahwa ini sama-sama 3, cocok. Gradiennya adalah 3. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan.